Anda percaya bahwa mulut Muhammad itu tidak pernah melontarkan sesuatu yang salah? Tidak pernah. Tidak pernah. Sesuai dengan perkataan dia ya. Karena dia berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, dari mulut ini, kecuali kebenaran. Nah, sementara di dalam hadis, di dalam Al-Quran, Muhammad mengucapkan kata-kata yang salah. Bismil abi wal ibni warohil kudus al ilahul wahid. Amin. Dari cuplikan video yang telah kita dengar bersama-sama teman-teman ya, teman-teman sudah bisa menilai sendiri bahwa diskusi ini sangat menarik ya. Di sana kita bisa melihat bagaimana Edis menjawab pertanyaan dari kaum polemikus dan juga bagaimana Edis memberikan pertanyaan balik. Mampukah mereka menjawab apa yang ditanyakan oleh Edis, atau hanya mereka bermodalkan keberanian dan suka membahas kekristenan, tetapi ketika agama mereka ditanyakan kembali mereka tidak mampu. Ya, mari bersama-sama kita dengarkan diskusi yang luar biasa ini. Santai dulu. Ya, Pak Amir. Gimana, Dis? Ya, jadi begini Pak Amir. Saya ini berusaha ya ngobrol dari hati ke hati dengan muslim. Supaya apa? Supaya kalian itu bertaubat, berhenti mengikuti Muhammad yang terbukti ternyata ya malu saya mengatakannya begitu Pak. Tapi gini, Dis ya. Gimana? Dari segi ilmu pengetahuan, dari segi apapun, Islam itu mengajarkan keseimbangan. Bayangkan. Dari segi ilmu sains, dari ilmu yang diciptakan lampu oleh motor sendiri, bahwa Islam itu mengajarkan kesetaraan dan mengajarkan kasih sayang kepada sesamanya itu lebih real. Dibuktikan ya gini. Kalau di kalian kan ajaran kasih, tapi cuman dogma. Realisasinya bahkan orang Kristen sendiri mengatakan bahwa yang mengajarkan ajaran kasih hanya di Islam. Hanya di Islam. Ini memang dusta yang coba nyata kamu karena jelaskan ikutin Muhammad nih. Ajaran kasih yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja yang kau imani sekarang ini. Saya nggak mengatakan Yesus karena Yesus memang mengajarkan kasih. Tapi setelah diikuti oleh bapak-bapak gereja dan sekesininya, ajaran kasih itu zong. Buktinya ya, dalam sejarah itu yang mengatakan juga orang Kristen dan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan terkait dengan sejarah. Bahkan yang membunuh yang paling besar hanyalah di Kristen loh, bukan di Islam. Ternyata di sini yang mengajarkan kasih itu tetap ada di dalam Islam. Kita nggak usah pakai dalil, tapi realita kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kasih sayangnya kepada sesama umat. Sudah Islam yang ngomongnya panjang amat ini Pak Amir ini sampai ngaku saya mau khotbahnya. Saya kan nggak pernah ketemu sama Edis. Oke, Pak Amir. Tadi Pak Amir bilang bahwasanya Yesus itu sungguh mengajarkan kasih, betul ya? Bener. Artinya Bani Israel. Artinya sebagai muslim Pak Amir sudah mengakui ya. Artinya sebagai muslim pun tidak bisa menjelek-jelekkan Yesus, betul? Oh, kalau Yesus nggak tak jelekan karena di dalam Islam, di dalam Isa Al-Masih adalah orang yang suci dan ibunya orang yang suci, tidak tepuk tangan dulu saudara-saudara. Tapi masalahnya begini Pak Amir. Sangat merindukan terkait dengan apa yang dikatakan Yesus itu sendiri. Masalahnya begini Pak Amir. Masalahnya Anda tidak bisa menjelekkan Yesus. Anda mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kasih, tapi kenapa di detik yang sama Anda ngikutin Muhammad? Nah ini. Kalau di dalam Islam itu adalah kenabian adalah istafet. Bahkan ajaran yang diajarkan adalah kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kenapa Muhammad dibuktikan sebagai seorang pendusta? Lah, mana pendusta? Oke, baik. Pendusta apa yang dikatakan pendusta di dalam ajaran Islam? Baik. Kita tampilkan dulu hadis yang ada di layar saya ya. Tolong Pak Amir bacakan. Itu saya tampilkan di hadis. Ya, silakan dibacakan dulu.
Saya nggak bisa baca secara dekat. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Dari Abdullah bin Amru, beliau berkata, awalnya saya menulis segala sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menghafalnya. Lalu kabilah Quraisy melarang saya. Seraya berkata, kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah SAW, sementara beliau adalah manusia, berkata dalam keadaan emosi dan ridho. Lalu saya tinggalkan menulis hadits. Kemudian saya sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya seraya bersabda, tulislah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Jadi Pak Amir, menurut hadis ini Muhammad menunjuk ke mulutnya dan dia berkata tidak keluar darinya, dari sini, kecuali kebenaran. Apakah Anda setuju? Setuju sekali. Berarti tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kesalahan ya? Tidak pernah kesalahan. Oke, baik. Hal Kalau saya buktikan menurut Al-Quran, nah udah mulai. Saya nggak ini, jangan mulai gitu lah. Karena kanjeng Nabi Muhammad adalah segala sesuatu yang dikerjakan adalah merupakan realisasi dalam firman Tuhan. Oke. Jadi tidak pernah keluar dari mulut Muhammad ya, kecuali kebenaran ya. Dikerjakan. Maka Sebentar, jadi tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ini namanya hadis. Hadis adalah perilaku terkait dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Pertanyaan saya simpel, Pak Amir. Kepada umatnya. Pertanyaan saya simpel. Tapi berarti, waduh ini Pak Amir ngomong terus nih, gimana nih? Pak Amir, berarti tidak pernah keluar dari mulut Muhammad selain daripada kebenaran. Ya, jelas. Oke, baik. Kebenaran. Baik, kita bacakan hadis ini ya. Kok hadis? Kita bacakan ayat Al-Quran ini ya. Kita bacakan ayat Al-Quran. Ya, di sini dikatakan Pak Amir, lihat. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama nih ya. At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Nabi, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu hendak mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di dalam kitab-kitab tafsir ya, tafsir ayat ini berbicara bagaimana Muhammad mengharamkan yang seharusnya halal. Apa itu? Misalnya madu. Ya, ada yang bilang madu, ada yang bilang mengenai perempuan atau budak. Masalah madu. Ya. Nah, sekarang begini Pak Amir. Ketika Muhammad mengharamkan yang seharusnya halal, berarti yang keluar dari mulut Muhammad itu salah atau benar? Silakan. Edis, kamu harus mengerti. Inilah kemaksuman di dalam para nabi. Sehingga apa yang dikatakan terkait dengan tidak sesuai dengan perintahnya Allah, maka nabi harus langsung ditegur. Oke, berarti yang keluar dari mulut Muhammad salah nggak? Kemaksuman sebentar. Seorang nabi. Berarti yang keluar dari mulut Muhammad salah atau benar? Jangan dulu. Iya, kebenaran. Duh, sehingga apa? Kebenaran kok ditegur gimana? Diajarkan kepada kita jangan menghakimi sesuatu yang tidak ada dalilnya. Oke, sebentar Pak Amir. Tadi Anda mengatakan. Siapa dulu? Waduh, ini kayaknya ngeyel. Sebentar. Tadi Anda mengatakan bahwa tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Betul? Iya, betul. Oke, sementara menurut surat At-Tahrim ayat yang pertama, keluar dari mulut Muhammad kesalahan. Betul? Betul. Berarti siapa yang bohong? Itu merupakan berarti siapa yang bohong? Itu merupakan ajaran kepada bukan, sebentar dulu, masalah itu nanti dulu. Berarti siapa yang bohong? Jangan kau anggap itu haram. Begitu. Iya, berarti siapa yang bohong? Ayat itu belum turun saat Nabi Muhammad mengatakan ini ayat itu belum turun. Hukum dari Tuhan. Pak, sini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau ngomong-ngomong orang Islam memang kita harus pelan-pelan, teman-teman. Gini, Pak Amir, apakah pernah keluar dari mulut Muhammad kesalahan? Ya, tidak pernah. Tidak pernah. Ketika Muhammad mengatakan sesuatu yang seharusnya halal tapi diharamkan oleh dia, berarti mulut Muhammad mengucapkan kesalahan atau kebenaran? Hukum.
Sebentar. Iya, betul. Mulut Muhammad Teguran mengucapkan itu. kesalahan atau kebenaran? Teguran itu. Iya, dia merupakan mengucapkan kesalahan atau kebenaran? yang dikatakan Nabi Muhammad, sehingga apa Sebentar, yang saya dikatakan pertanyaan simpel, harus pertanyaan simpel. mengikuti Apakah apa yang keluar diperintahkan dari Tuhan, mulutnya karena itu Tuhan kebenaran seorang atau kesalahan? nabi. Ya, bukan kesalahan, tapi merupakan Berarti benar. hukum yang dikatakan itu. Kalau benar kenapa ditegur? Hukum. Itulah jadi hukum kepada manusia. Ini gimana sih ini orang nih? Di dalam Al-Quran itu jangan disangkal. Oke lah Pak Amir, karena Anda nggak nyambung, jadi kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Kamu, Oke, mana? baik, terima kasih. Saya tanya dulu, jangan kau menghindar ya orang Kristen. Nggak nyambung. Teman-teman, apakah saya yang bahasa saya yang terlalu kacau atau memang dianya pura-pura nggak mudeng? Aduh, saya Herman sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Buktikan Muhammad bukan seorang pendusta. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada khusus muslim ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik. Makasih topinya. Ya. Oke, ada Syamsul Falah. Ya, selamat pagi Syamsul Falah. Selamat pagi. Ya, silakan Bang Samsul, nyalakan kamera. Ya. Bang Samsul sudah mendengar atau baru saya ulang lagi dari awal? Ya sedikit saja. Oke, Bang Samsul seorang muslim. Waduh. Muslim. Oke. Jadi tema kita kali ini adalah buktikan Muhammad bukan pendusta. Siap? Iya. Oke, baik. Ya. Kalau terbukti nanti pendusta, siap meninggalkan Muhammad ya? Iya, tergantung. Loh, berarti bukan Masa pola siapa pendusta meninggalkan? diikuti Kita juga? Kita kan mau berdebat kan? Mau berdebat. Sebentar. Tapi saya mau Jikalau, bertanya ini sama jikalau Mas loh. Edis ya nanti ya. Ya, Saya jikalau mau bertanya nanti ya, jangan sampai ya, jikalau Ya. nanti terbukti bahwa Muhammad seorang pendusta, apakah Anda masih Ya. nekat ngikutin Muhammad juga? Oh iya, ini tergantung soal keimanan. Ini kan Berarti walaupun nggak pendusta usah diikuti ada ya? saling bergantung, mau diskusi kan. Ya, Sebentar, oke. berarti walaupun terbukti dia pendusta tetap nekat mengikuti ya? Iya, tergantung pendustanya di mana? Wah, Pendustanya oke, di mana? baik, kita buktikan. Baik. Ya, oke. Ini saya akan bacakan sebuah hadis. Saya akan balik kamera saya dulu, ya. Karena tadi saya sudah membaca, coba Anda yang membaca dulu biar Anda mengerti. Silakan dibaca. Dibesarin. Dari Abdullah. Ini nggak bisa dibesarin lagi, udah mentok. Iya, dibesarin. Kalau dibesarin kepotong suaranya. Tulisannya kepotong kalau dibesarin. Anib nih Abdullah ibn Terjemahannya aja, apa terjemahannya. ini? Bentar. Biar saya menunjukkan apa hadis yang benar ini. Kola. Terus apa ini? Terus dibesarin nih. Dibaca terjemahannya saja, Samsul. Fahu Rasulillahi. Itu apa ini? Enggak ini. Ya udah dibaca Nggak, terjemahannya ini, apa aja, namanya itu? terjemahannya. Iya. Dari Abdullah Dari bin Amru. Abdullah bin Amru. Umar berkata, Amru, Umar lah. Amru bisa Umar bisa itu. Ya udah, Nah, dari ini Abdullah bin Amru, terus. Iya, ya pada hal-hal tertentu di dalam bahasa Arab Ya itu sudahlah, Amru nggak bisa- masalah lah itu dah. Udah bisa. ayo, dari Abdullah bin Amru terus. Kurang dalam ini Kang di sini Wah, mempelajari udah hadis ini. ketakutan teman-teman. Enggak ketakutan. Ya sudah dibaca Iya, yuk. ini awalnya saya menulis segala sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya ingin menghafalnya, lalu kabilah Quraisy melarang saya. Saya berkata, kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Seraya, Rasulullah. bukan saya. Seraya. Aduh, orang Islam nih yang parah Iya, benar kan. kecil-kecil Seraya berkata. Seraya berkata, ya kan? Siapa yang berkata? Tuh kan, nggak tahu kan? Seraya berkata, kamu menulis segala Iya, yang sesuatu berkata siapa? Yang kamu berkata? dengar dari Rasulullah SAW. Sebentar beliau adalah
Benar. Saya dengar dari Rasulullah SAW, saya ingin menghafalnya. Seraya berkata, ya Rasulullah. Yang berkata Rasulullah. Ya. Pantes masih jadi orang Islam. Ya udah. Siapa? Ya udah dibawa dulu, Siapa? dibawa dulu. Makan anu dulu, makan sayur dulu biar pinter. Aduh. Oke, baik ya, kita naikkan yang waras saja ya. Oke. Kita kasih naik Iqbal. Oke, kita kasih naik Iqbal. Iqbal G Kartasasmita. Wush, Kartasasmita. Iya. Selamat pagi Bang Iqbal. Yap. Selamat pagi. Ya, Bang Iqbal, Anda Muslim? Muslim Bang Idris. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, soalnya saya takutnya banyak yang nggak sehat yang naik Bang. Disuruh memahami paragraf aja dia nggak mampu. Makanya pantesan masih jadi orang Islam. Oke, kita lanjutkan kembali ya Bang ya. Silakan Anda baca. Ya silakan. Yuk. Dari Abdullah bin Amru, beliau berkata, awalnya saya menulis segala sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya ingin menghafalnya. Lalu kabilah Quraisy melarang saya. Seraya berkata. Siapa yang berkata? Kabilah Quraisy Mantap. melarang Terus. saya. Seraya berkata, kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah SAW, sementara beliau adalah manusia berkata dalam keadaan emosi dan ridho. Lalu saya tinggalkan menulis hadis. Kemudian saya sampaikan hal itu kepada Rasulullah. Ntar ada komentar. Lalu beliau tutup. Lalu beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya seraya bersabda, tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tiada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Oke. Keluar dari mana? Keluar dari Allah, firman Allah. Waduh. Oh, ginilah. Keluar dari mana? Keluar gini, tulislah demi zat, artinya demi sang pencipta yang jiwaku ada di tangannya. Sungguh dia di tangannya, nyanya kan besar ini, merujuk pada Allah. Tiada yang keluar darinya kecuali Nya itu kebenaran. siapa? Kalau nyanya kecil, ini saya nggak ngerti nih konteksnya nih. Mungkin Buset, pantesan masih jadi orang Islam. Nya di situ mulut Bang Iqbal, mulut. Oke. Jadi Oh, ya, dia nunjuk gini ya, dia nunjuk gini. iya, dia menunjuk mulutnya seraya berkata, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Paham? Wah, sulit bener ngajarin orang Islam. Oke. Sudah ya. Jadi Muhammad mengatakan bahwa tidak pernah keluar dari mulutnya kebenaran, betul? Ya, Oke, Anda percaya? ya percaya. Baik. Alhamdulillah. Kalau nanti terbukti keluar dari mulut Muhammad kesalahan, berarti Muhammad pendusta nggak? Ya, kembali pada konteks seperti abang. Ya, saya percaya. Coba baca lagi, ayo, baca lagi yang di bold hitam, yuk. Iya, saya percaya. Coba Tidak dibaca ada lagi. yang Coba nggak dibaca dulu, baca dulu, ayo. ada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Oke, berarti pernah nggak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Ya, betul. Pernah nggak? Pernah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, maksudnya mulut, Ya, kecuali kebenaran. Berarti pernah nggak keluar kecuali kebenaran? tidak pernah. Tidak pernah. Berarti yang keluar dari mulut Muhammad selalu kebenaran, betul? Kebenaran. Oke, baik. Saya bukakan surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya, saya tampilkan. Kita tampilkan. Ya, nih. Di dalam surat At-Tahrim yang pertama. Ya Nabi, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masalah ini di dalam kitab-kitab tafsir ya, ulama-ulama semua mengatakan ini perkara bagaimana Muhammad mengharamkan yang sebenarnya halal. Ya. Ada yang mengatakan itu masalah madu,
Ada yang mengatakan masalah budak. Jadi Muhammad ketika dia menggauli budak wanitanya, lalu dia bersumpah kepada Aisyah dan Hafsah bahwa dia haramkan budaknya itu untuk digaulinya lagi, ya. Lalu dia ditegur oleh Allah, "Ya Nabi, mengapa kamu haramkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu demi mencari kesenangan hati istri-istrimu?" Pertanyaan saya, ketika Muhammad mengucapkan dari mulutnya diharamkan sesuatu yang halal itu, mulut Muhammad mengucapkan kesalahan atau kebenaran? Mulut Muhammad tidak mengatakan haram. Dicatat pakai edis. Ayo, harus kita sudah sepakat kemarin ya, harus bicara pada konteks peristiwanya. Baik, saya bacakan tafsirnya ya. Nih, saya 1 menit dulu jelasin, nanti bicarakan. Silakan. Saya selalu mengacu pada apa yang Bang Edi selalu katakan tentang memahami Alkitab, Injil itu konteks peristiwa. Saya masuk pada hal ini konteks dan peristiwa. Pada saat itu terjadi percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan istrinya. Kemudian dia katakan, "Saya berjanji tidak akan lagi meminum madu." Oke. Dalam berarti konteks salah nggak? Sebentar. Saya sempurnakan kalimat saya. Dalam konteks itu, ucapan Nabi Muhammad adalah janji kepada istrinya. Ya, berarti salah nggak? Sebentar. Yang saya tanya berarti salah atau tidak yang keluar dari mulut Muhammad? Loh, itu tidak salah. Kalau nggak salah kenapa ditegur? Bukan acuan soal. Sebentar. Ini dia ditegur karena dia salah atau karena dia benar? Nah, ketika kekhilafan Nabi, kilaf. Berarti dia kilaf. Betul. Berarti dia kilaf. Oke, apa yang barusan dikatakan di hadis ini? Apa yang barusan dikatakan? Tidak keluar darinya kecuali kebenaran, betul? Nah, sedangkan yang barusan keluar salah nggak? Aduh, siapa yang tukang pendusta ini? Berat. Belum selesai percakapan saya. Ketika kemudian kalimat yang terucap tadi tentang janji kepada istrinya, itu kan janji. Iya, salah enggak jangan masalah bahas itunya. Yang keluar dari mulut Muhammad intinya benar atau salah? Itu benar janji dia. Kalau benar benar ditegur. Istrinya. Oke, jadi dia ditegur karena dia mengucapkan yang benar atau yang salah? Bentar. Ketika itu nanti beresiko. Aduh, berat nih. Iqbal, pelan-pelan ya. Muhammad ditegur di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, "Mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu mencari kesenangan istri-istrimu." Di dalam kitab-kitab tafsirnya ini, Muhammad mengharamkan Zainab atau madu yang diminum di rumah Zainab dengan bersumpah kepada Aisyah dan Hafsah. "Saya bersumpah saya tidak akan lagi minum madu. Saya tidak akan lagi." Oke, berarti ketika dia mengeluarkan sumpah itu, ketika mulutnya mengucapkan sumpah itu, yang keluar dari mulutnya benar atau salah? Benar. Kan dia bersumpah tidak lagi minum. Iya, berarti kesalahan nggak itu? Yang diucapkan dia kesalahan nggak? Kesalahan. Apa kata Muhammad di dalam hadis ini? Apa kata Muhammad dalam hadis ini? Pahami konteksnya, Bang. Ini berat bener ini kayaknya si Iqbal nih. Apa kata Muhammad? Dengar, apa kata Muhammad di dalam hadis ini? Saya balik lagi nih. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran, betul? Oke. Konteksnya apa di situ? Nah, konteksnya karena orang-orang Quraisy menuduh bahwa Muhammad tuh hanya manusia biasa. Kadang-kadang dia ngomongnya marah, kadang-kadang ridho. Lalu Muhammad berkata, "Tulis apapun yang kukatakan. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran." Betul? Dan Anda percaya bahwa mulut Muhammad tidak mengeluarkan selain daripada kebenaran? Oke. Ketika dia bersumpah mengharamkan itu, berarti yang keluar dari mulut dia kesalahan atau kebenaran? Aduh, kan konteksnya beda. Garuk kepala. Oke, saya bawakan hadis yang lain. Kalau nggak cukup, saya kasih hadis yang lain. Nih, bagaimana? Bang, Anda kan nggak cukup satu. Sebentar, Iqbal. Pelan-pelan dulu, Iqbal. Pelan-pelan.
Kan nggak cukup satu Iqbal ya. Saya kasih hadis yang lain. Pernah dengar cerita bagaimana Muhammad salah kepada para petani kurma? Pernah dengar? Belum, gimana tuh? Oke, nih. Jadi pada suatu waktu, nih saya bacakan nih hadisnya ya. Nih, diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi pernah melewati satu kaum. Nih, saya balik saja ya, biar nanti disangka saya fitnah lagi nih. Karena nggak cukup satu nih, Muhammad salah terus nih. Lihat nih, lihat ya. Dalam sebuah riwayat hadis diceritakan nih hadisnya dari Anas bahwa Nabi pernah melewati satu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, maksudnya mengawinkan itu, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu waktu saat Nabi melewati mereka lagi, melihat hal itu beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Oke, berarti di sini Muhammad salah lagi nggak? Ya. Salah. Padahal apa yang Muhammad katakan dalam hadis yang tadi tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Oke. Sekarang siapa gimana? pembohongnya? Sebentar, siapa pembohongnya? Ayo. Gini Bang Edis. Aduh, berat. Boleh, enggak berat. Ini boleh ya segala sesuatu kembali pada konteks. Yang selalu Bang Edis katakan bahwa memahami Injil itu nggak boleh kamu sepihak, harus dengan konteks. Konteks ketika ada sahabat yang ingin berhenti menulis tentang hadis atau mana hal yang wajib maupun tidak wajib. Nggak ada di situ wajib atau nggak wajib, Bang. Di situ orang-orang Quraisy itu bilang, di fitnahnya orang Quraisy itu, kamu mau tulis semua yang dikatakan Muhammad, sedang dia itu manusia biasa, yang kadang-kadang ngomongnya itu kadang-kadang emosi, kadang-kadang ridho. Ngadu Abdullah bin Amru gara-gara perkataan itu. Apa betul ya Rasulullah omongan Bani Quraisy itu? Kamu itu kadang-kadang saya ke teman-teman di bawah dulu. Teman-teman muslim di bawah. Apa yang ditampilkan Bang Edis ini by data. Oh, lapor polisi aja. Cuma memang penggiringan opininya yang harus kita luruskan. Itu by data. Saya clear. Jadi jangan dikacauin ya. Jadi gini Bang Edis, bahwa konteksnya berkata soal kebenaran itu adalah memang berkaitan dengan hadis. Resiko ketika apa yang diucapkannya adalah sebuah kebenaran, maka ketika ada kepentingan pribadi, meskipun itu menyenangkan istrinya, itu tidak boleh. Akhirnya langsung ditegur. Kamu lupa ya? Gitu iya, ya? ditegur itu ya? Karena dia salah kan? Iya. Berarti yang terucap dari mulutnya salah kan? Iya, padahal Muhammad ngomong tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Gitu loh. Lu gimana sih? Makanya saya bilang kamu tidak mampu membuktikan bahwa Muhammad bukan pendusta. Bukan pendusta Bang Edis. Loh, oke, saya tanya. Buktinya dia bilang tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Nyatanya kamu katakan keluar dari mulut Muhammad kesalahan. Loh, kalau soal berarti itu, yang bohong siapa? Apakah otomatis dia pendusta? Loh, katanya tidak keluar kecuali kebenaran. Contoh. Tidak pernah saya ngomong salah. Nggak pernah kesalahan keluar dari mulut saya. Ternyata dia bilang, besok kereta api jam 2. Nyatanya jam 3. Berarti salah nggak? Berarti salah nggak? Otomatis dia pendusta. Lu pendusta lah, karena dia ngomong tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Nyatanya keluar kesalahan. Berarti dia kesimpulannya pembohong. Ini Bang Edis. Apa sih arti kata pendusta Bang Edis? Pendusta adalah seseorang yang melakukan dusta. Contoh ya. Misalnya nih, saya bilang di kantong saya sekarang tidak ada uangnya. Tapi ternyata ya di rogoh begitu kantongnya ada duit 2.000. Berarti saya bohong nggak?
Oke, berarti saya dusta. Besoknya, Nah, sebentar. seorang yang berdusta disebut pendusta, betul? Nah, itu yang saya kurang sepakat. Loh, gimana? Pada poin itu, Bang Edi sedang berdusta kepada saya. Oke, berarti di sini Muhammad berarti di sini terbukti Muhammad berdusta. Sebentar, saya nggak masuk ke itu dulu. Saya kan sedang menganalogikan ya. Oke, Saya silakan. pada saat itu, dalam konteks itu, Bang Edi saya simpulkan berdusta. Tapi apakah saya bisa katakan Bang Edi pendusta sementara dari 10 perkataan Bang Edis berikutnya itu adalah sebuah kebenaran? Oke, baik. Dari Artinya 100 berdustanya satu kali perkataan gitu. Bang Kalau Edis berdusta itu satu kali adalah sebentar, saya udah nangkep Iqbal. kejujuran. Kalau berdusta satu kali berarti tidak boleh dikatakan pendusta gitu ya. Bukan, iya. Karena Oke, baik, gini, sekarang saya minta pengakuanmu. Oke, sekarang saya minta pengakuanmu. Di sini Muhammad terbukti berdusta nggak? Hilaf. Kilaf. Berarti dia pada saat ini di dalam hadis ini dia terbukti berbohong. Iya, bukan berbohong. Berbohong. Iya. Bentar. Enggak, Bang. Tadi dia bilang tidak keluar dari mulutnya. Sebentar, tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Iya. Ternyata dia mengucapkan kesalahan, betul? Iya. Berarti dia berbohong, betul? Loh, konteksnya apa? Tadi Bang Edis bilang. Konteksnya apa? Bang Edis gini. Bang Edis. Oke lah, Bang, udah lah. Oke lah. Ada Sampai jumpa kembali. Selamat pagi, Bang Iqbal. Aduh, berat ini Anda ini begini terus. Tapi satu tadi pengakuan dari Bang Iqbal ya. Di sini by data, teman-teman ya. Jadi teman-teman muslim ya, teman-teman muslim. Kalian ini jangan kalian ini sikit-sikit lapor polisi. Kecuali saya memfitnah. Saya tidak fitnah loh. Di sini Muhammad mengatakan ya, tidak pernah keluar dari mulut dia itu kecuali kebenaran. Nyatanya tadi Iqbal tahu bahwa Muhammad mengucapkan kesalahan. Yuk, silakan ya. Saya minum dulu, teman-teman. Ya, udah lapor katanya, lapor katanya, mau lapor ke Mabes Polri. Nggak masalah, teman-teman. Nanti kita buktikan di persidangan ya, apakah saya ngarang-ngarang atau tidak. Yuk, silakan. Oke, sebelum lanjut kembali ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya. Kita ada program pendirian rumah apologet teman-teman. Kalau saya ini teman-teman sudah banyak sekali video-video saya teman-teman. Kalian udah nonton lah banyak video-video saya itu, sudah ribuan video ya saya bikin. Sudah lawan debatnya juga sudah banyak, ratusan orang, temanya sudah berbagai macam. Tapi kita belum punya loh teman-teman rumah apologet teman-teman. Ya. Karena kalau kita kan saya kan nggak mungkin teman-teman nanti berapologet masa nggak ada tempatnya teman-teman. Yuk teman-teman ya, ayo support pendirian rumah apologet teman-teman. Yuk teman-teman tangkap layarnya ini ya teman-teman ya. Ada kolekte pendirian rumah apologet di sini. Teman-teman yang nonton di YouTube ada link berjalan itu teman-teman ya. Karena banyak orang Kristen ini cuma nonton. Udah 5 bulan cuma nonton. Giliran kalau suruh kolekte, kapan-kapan ya, kapan-kapan ya. Tapi kalau nggak siaran berapa hari, Bang? Kenapa tidak siaran, Bang? Makasih, terima kasih. Kenapa tidak siaran, Bang? Iya, masalahnya saya itu menanggung resiko yang tinggi, teman-teman, ya. Waduh, giliran kalau saya tidak siaran, kapan Bang siaran? Tapi kalau suruh support berkolekte, besok ya Bang ya. Jangan begitulah. Tapi itu pun teman-teman ya, ini juga khusus kepada orang-orang yang mampu ya. Kalau hidup Anda juga masih tidak mampu begitu, jangan dipaksakan begitu ya, bahkan saya larang. Ya, ini khusus teman-teman yang memiliki berkat berlebih ya. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, mari teman-teman support pendirian rumah apologet, karena saya targetkan teman-teman tahun ini harus sudah berdiri ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Ya asal ada aja lah teman-teman ya, ada tanah, kemudian nanti kita bangun tempatnya ala kadarnya seperti itu. Yang penting kita tidak
memikirkan kontrak-kontraknya begitu terus ya. Artinya sudah menjadi milik kita begitu ya. Karena jangka panjang, tidak mungkin kan kita bisa targetkan mungkin selama 20 tahun ke depan ya. Masa kita 20 tahun ke depan kontrak-kontrak terus kan begitu. Itu kan pikiran saya jangka panjangnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya berkat berlebih silakan teman-teman support ya, tangkap layarnya ya. Kalau atas namanya Edis ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat nanti nama saya di situ Edis, berarti itu saya. Kalau bukan Edis berarti bukan saya. Oke, kita lanjutkan kembali. Teman-teman juga bisa mampir ke profil ya. Ini profil saya di TikTok ini. Ini yang nonton ada 7 ribuan nih. Mampir ke TikTok, ke profil, lihat nanti ada link YouTube Kolekte itu, link YouTube ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Mari, tema kita adalah buktikan Muhammad bukan pendusta. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada warga Sumenep. Oh, warga Sumenep. Iya, selamat pagi warga Sumenep. Selamat pagi Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Loh, kok iya? Oke, kita kasih naik ada Ghazali Rahman. Iya, selamat pagi Ghazali Rahman. Selamat pagi. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, Ghazali Rahman. Oke, kita agak. Iya, silakan Ghazali Rahman. Ya Bang. Sudah menyimak dari tadi ataukah saya harus mengulang lagi dari awal? Oh gitu. Sudah menyimak sebentar Bang dari Bang. Sudah menyimak dari awal. Ya, jadi tema kita buktikan Muhammad bukan pendusta. Jadi sudah menyimak tadi ya, bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu Muhammad bersumpah. Dia berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak pernah keluar dari mulut Muhammad itu selain daripada kebenaran. Anda percaya? Ya, percaya. Percaya. Tapi ternyata di hadis yang lain Muhammad mengucapkan kesalahan. Nah, pertanyaan saya, lalu yang bohong siapa? Tidak ada yang bohong Bang. Loh, begini Bang, silakan. Yo. Saya ingin memperjelas. Yang Abang pegang hadis itu yang masalah madu yang diminum oleh Nabi Muhammad kan. Nah, ketika itu lalu ditegur. Baik, saya bacakan tafsirnya ya. Saya bacakan tafsirnya nih. Saya balik kamera saya. Oke. Nih Bang ya, nih lihat. Ya, di dalam tafsir Al-Madinah dan seterusnya, Al-Munawwarah dan seterusnya. Allah menyeru Rasulnya dengan kemuliaan kenabiannya dan dia menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Jadi Aisyah dan Hafsah ini cemburu karena Muhammad menggauli budaknya yang bernama Maria Kipti, Al-Kiptiah. Nah, lalu dia bersumpah kepada Aisyah dan Hafsah, aku haramkan untuk menggauli Maria Kiptiah. Demi apa? Demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Dan Rasulullah berpesan kepada Hafsah untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun tentang sumpah ini. Jadi Muhammad nggak mau itu ketahuan kalau dia menggauli budaknya. Nah, pertanyaan saya, ayatnya berbunyi, dia ditegur, ya kan? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Berarti yang diucapkan Muhammad dengan bersumpah untuk tidak lagi menggauli Maria Kiptiah, kesalahan atau kebenaran? Begini Bang, Sebentar, dijawab dulu. Yang keluar dari mulutnya itu sebuah kesalahan atau kebenaran?
Itu kebenaran. Kebenaran. Jadi Muhammad ditegur karena dia benar. Begini bang, begini. Waduh, berat ini saya orang ini. memperjelas, ingin memperjelas kalimat itu bang, supaya kita Terima tidak kasih Lestri. supaya kita tidak salah memahami sebuah hadis begitu. Bang, kalau orang ditegur, dia ngucapin sesuatu nih. Lalu dia ditegur karena ucapannya itu. Berarti ucapannya itu benar atau salah? Kalau misalnya mengikuti kata hadis, Nabi Muhammad itu Bang, tidak pernah dengar dulu. Kalau berdusta orang dia. mengucapkan sesuatu, kemudian Ya. atas ucapannya itu dia ditegur, berarti yang keluar dari mulutnya itu perkataannya itu salah atau benar? Tidak semua perkataan yang salah itu ditegur orang bang. Ini orang Terkadang perkataan yang benar juga bisa ditegur. Oke lah, saya turunkan dulu di bawah ya. Aduh, tambah sakit nanti kepala kita teman-teman. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Yang ditanya, ketika Muhammad mengucapkan sumpahnya itu, lalu dia ditegur. Pertanyaan saya, berarti yang keluar dari mulut Muhammad itu perkataan yang salah apa perkataan yang benar? Kok nggak nyambung-nyambung sih? Oh, sungguh kamu nekat yang nyata. Sudah datang di jagoannya Islam katanya. Jangan takut, Dis. Silakan, Kenapa harus nyalakan kamera. takut sama saya? Matikan dulu, pembesar suaramu, Nandar. Saya nggak pakai pembesar. Pembesar dari Kamu bohong mana? terus. Loh. Dari mana pembesar? Dimatikan dulu pembesarnya. Loh, apa yang Oke, dimatikan? berarti betul nggak Takut. yang keluar dari mulut Muhammad Oke, kebenaran? kita dua arah ya. Yesus atau Nabi Muhammad yang berdusta? Oke. Gimana? Yang keluar dari mulut Muhammad selalu kebenaran. Iya, betul? makanya pakai timer. Nanti kita pakai timer dulu. Sebentar. Gimana, berani apa Yang enggak? keluar dari mulut Muhammad selalu kebenaran, betul? Sesuai dengan hadis ini. Yang keluar dari mulut Yesus apakah semuanya kebenaran? Saya tanya. Baik, nggak jawab. Kita taruh di bawah Loh, ya. jangan turunkan. Tidak jawab dia. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Oke, kita kasih naik ada Budi. Ya, Budi ya. Ditanya apa? Lari kemana? Ya, Budi. Selamat pagi. Budi. Ya, sebentar. Ya. Saya undang Anda untuk menyalakan kamera. Saya berharap ketemu Muslim yang ngerti dengan agama Islam ya. Saya nggak mau diskusi dengan orang-orang Islam awam karena saya ditegur terus. Ya, Oke. silakan Budi. Mana kamera Anda? Halo? Ya, sebentar. Iya, Bang Budi Muslim, Bang. Ya, Muslim. Sudah menyimak dari tadi, Bang? Sebagian sudah. Sebagian. Oke, Anda percaya bahwa mulut Muhammad itu tidak pernah melontarkan sesuatu yang salah? Tidak pernah. Tidak pernah. Sesuai dengan perkataan dia ya. Karena dia berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, dari mulut ini, kecuali kebenaran. Nah, sementara di dalam hadis, di dalam Al-Quran, Muhammad mengucapkan kata-kata yang salah. Mau saya kasih contohnya? Ya, coba. Baik. Contohnya di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ketika Muhammad bersumpah untuk tidak lagi akan menggauli Maria Kipti, dia bersumpah dia kepada Hafsah dan Aisyah. Ya, bahwasanya dia tidak akan mengharamkannya, dan dia menyuruh Hafsah dan Aisyah untuk merahasiakan itu. Lalu turunlah ayat surat At-Tahrim ayat yang pertama. Bunyinya, nih saya bacakan. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaan saya, ketika Allah ditegur oleh Muhammad karena mengharamkan yang halal,
berarti mulut Muhammad mengucapkan perkataan yang salah atau yang benar? Begini ya. Meninggal dunia. Begini, tunggu dulu sebentar. Ya. Pertanyaan apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan saya, ketika Muhammad mengharamkan yang halal, dia bersumpah untuk tidak lagi menggauli Maria Kipti. Dia ditegur oleh Allah, betul? Berarti yang halal tadi apa? Apa yang dihalalkan situ Mas? Yang dihalalkan itu budak perempuan. Muhammad itu Halal. boleh menggauli budak perempuannya menurut Al-Quran. Siapa bilang? Dari mana Anda mengatakan itu halal? Kata Al-Quran. Al-Quran yang mana? Baik, saya tunjukkan. Waduh, memang pantesan masih jadi orang Islam, Bang. Dengar dulu, iya. Saya tunjukkan suratnya. Saya tunjukkan bahwa budak itu halal bagi Muhammad. Oh, Anda itu jadi orang Islam tapi tidak Mana mengerti ayat? agama Tunjukkan. Islam. Nih, saya bacakan ayatnya nih. Nih, saya balik dulu kamera saya. Lihat. Ini surat apa, Bang? Surat Al-Ahzab nomor 50. Iya lagi. Ya. Nah, di dalam surat Al-Ahzab 50 ini artinya terjemahannya nih. Hai Nabi, Oke. sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba Oke. sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu Oke, sudah peroleh cukup. dalam peperangan. Sudah cukup, kembali ke hadis. Oke, berarti ke halal hadis nggak tadi. Muhammad menggauli budak? Kembali dulu ke hadis tadi. Apakah peristiwa Hadis itu tadi. mana yang duluan? Hadis tadi Mana katanya. yang duluan keluar peristiwa itu atau Al-Quran? Ayat Baik. mana yang duluan keluar? Baik, saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Nih, lihat ya. Bentar. Nih, saya balik kamera saya ya. Oke. Aduh, sebentar. Saya balik dulu kamera saya. Up. Nah, ya. Nih. Berdebat Islam Kristen. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Oke, udah cukup. Apa hubungannya dengan peristiwa hadis tadi? Mana yang duluan peristiwa itu dulu atau ayat ini keluar? Ya sudah pasti duluan ini, karena Muhammad sudah dikatakan itu dihalalkan. Kenapa kau haramkan? Nah, ini kau salah memahami konteksnya. Hadis itu, peristiwa itu sebelum keluar ayat ini. Ya sudah, sekarang intinya gini. Intinya yang keluar dari mulut Muhammad salah atau enggak? Ketika peristiwa di dalam hadis itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kemudian ditegurlah, turunlah ayat. Oke, berarti ditegur karena benar atau karena salah? Berarti benar salahnya Nabi Muhammad itu tidak dikatakan benar Baik. salah. Karena Muhammad ditegur, sebentar Bang. Muhammad ditegur karena yang keluar dari mulutnya itu benar atau salah? peristiwa itu, Bang, yang beda ditanya, dengan- dengar Bang. Dia ditegur karena mengucapkan kesalahan atau mengucapkan kebenaran? salah. Salah. Kalau sudah ada hukumnya. Salah kalau sudah Barusan ada dia di hadis hukumnya. mengatakan apa? Di dalam hadis dia mengatakan apa? Tidak Dalam pernah hadis keluar itu- dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Oke, dengarkan saya dulu, boleh? Boleh? Dengarkan saya dulu, boleh? Silakan. Al-Quran itu turun karena peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Peristiwa yang dilakukan itu tidak boleh dikatakan salah atau benar sebelum ada hukum yang mengatakan salah atau benar. Nabi Muhammad melakukan sebuah tindakan dalam pandangan dia, ternyata kan tidak kita Berarti boleh salah nggak? tidak kita Berarti boleh salah nggak? kita- itu keluar. Buktinya dia ditegur. Ya itu kan ketika sudah peristiwa ini Iya, baru berarti dikatakan dia salah. Tidak salah. Nggak salah gimana? Jadi nggak salah, ditegur karena nggak salah. Salah dikatakan perbuatannya itu salah kalau sudah Baik. ada hukum mengatakan Saya itu tampilkan salah. hadis yang lain. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Artinya turunnya Al-Quran itu adalah asbabun nuzulnya dari ini. Sebab Oke. turunnya ayat itu menjelaskan dari peristiwa bahwa tidak Baik. boleh serampangan melakukan sesuatu yang halal Baik. menjadi haram. Baik. Paham? Kalau bunyi ayatnya, mengapa kamu mengharamkan yang dihalalkan? Itu kan bunyi ayatnya. Ya. Nah, Berarti setelah sebentar. Berarti sudah dihalalkan nggak oleh Allah itu? apanya?
Saya ulang. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Oke. Berarti sama Allah sudah dihalalkan belum? Nah, setelah peristiwa ini ada nggak yang dilakukan seperti ditanya. Nabi Yang Muhammad? berarti sudah dihalalkan belum? Apanya dihalalkan? Ini memang berat nih orang nih. Anda tidak tahu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dengarkan saya dulu. Apakah dengarkan saya Allah dulu. Apakah Allah menegur seseorang karena seseorang itu belum tahu atau karena sudah tahu? Dia belum tahu. Contoh. Belum ada hukum. Contoh. Belum ada hukum. Belum ada hukum. Contoh. Oke. Contoh. Mengapa kamu mengharamkan menggauli yang dihalalkan? Berarti sudah dihalalkan belum? Dengar dulu ya. Sebentar, saya tanya. Ini terakhir nih. Kita nggak bisa lanjut lagi. Kalau saya berkata, mengapa kamu mengharamkan menggauli yang sudah dihalalkan bagimu? Berarti sudah dihalalkan belum? Berarti peristiwa itu belum ada hukum sebelum turunnya Al-Quran itu. Baik, Itulah dibawa dulu. asbabun nuzul. Berarti itulah asbabun. Ini loh ya, lihat nih. Bagaimana di sini bunyi ayatnya? Lihat nih. Aduh, memang berat benar ya. Nih, lihat nih. Nih ya, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Nabi, ya Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan? Berarti di sini Allah sudah menghalalkan, tapi diharamkan oleh Muhammad. Balik lagi. Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di dalam tafsir-tafsirnya, lihat nih. Ya. Nih. Teguran nih, lihat nih. Menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya, karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Dan Rasulullah berpesan kepada Hafsah untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang sumpah ini. Ditegur dia. Allah nggak senang Muhammad mengharam-haramkan budak. Orang itu sudah dihalalkan kok. Kamu nekat yang nyata. Ya, Allah sangat perhatian. Ya, sangat perhatian dengan urusan yaitu. Jadi ketika Muhammad mengharamkan menggauli budak wanitanya yang cantik jelita yang namanya Maria Kipti. Kamu nekat yang nyata tidak tahu ini. Kata siapa itu katanya? Lihat nih Abdul. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Markas Tazim Al-Quran di bawah pengawasan nih. Nih banyak nih tafsir-tafsirnya. Buka aja nih tafsir web. Surat At-Tahrim ayat yang pertama nih. Nih, berbagai macam tafsir nih. Nih, baca nih. Nih, dikatakan bahwa Rasulullah suatu hari meminum madu di tempat Zainab binti Jahzi. Nih. Banyak ini, nih. Tuh. Banyak tafsir-tafsirnya. Intinya Muhammad ditegur karena apa yang keluar dari mulutnya, yang diucapkannya. Padahal di dalam hadis Muhammad berkata ini, nih hadisnya Muhammad berkata apa? Nih, saya tunjukkan sama kalian biar kalian paham ini permasalahannya, duduk perkaranya nih. Yang bagian bawah sendiri nih. Demi zat yang keluar darinya, maksudnya dari mulut, karena Muhammad ini sambil menunjuk telunjuknya ke mulut. Ya, tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Tapi ternyata Muhammad ditegur atas apa yang keluar dari mulutnya. Makanya ayo pahami dulu persoalannya sebelum naik. Asal naik-naik saja. Yo, silakan. Ya.
Kita kasih naik ada Kiki. Framing katanya. Framing bagaimana? Ya, saudara Kiki. Ya, selamat pagi Bang Edis. Ya, Muslim Bang. Alhamdulillah. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke. Silakan kamera dinyalakan. Jadi saya ini Bang mau klarifikasi masalah yang tadi. Ya, silakan. Ya, itu Dor. yang surat Al-Ahzab tadi katanya mengharamkan yang halal. Jadi begini, coba abang membaca dengan benar gitu artinya, tafsirnya gimana itu coba. Baik, saya tampilkan ya Bang ya. Abang Muslim kan? Ya, Muslim. Muslim, baik ya. Saya tampilkan ya Bang ya. Itu bukan surat Al-Ahzab Bang, surat At-Tahrim. Nih Bang ya, nih. Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Hai Nabi, bahasa Arabnya nih, ya ayuhan Nabi ya. Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Allah itu Bang, dia itu menghalalkan budak-budak perempuan yang dimiliki oleh Muhammad untuk digauli. Halal itu bagi Muhammad, tapi sama Muhammad diharamkan. Karena apa? Karena Aisyah dan Hafsah cemburu. Iya, maksudnya begini Bang, dia mengharamkan itu sebelum ayat itu diturunkan begitu. Ayat apa? Itu surat itu. Iya, makanya dia ditegur. Iya, maksudnya ibarat kata dia menegur, kau halalkanlah itu yang sudah aku halalkan bagimu gitu. Ya, artinya bukan kesalahan. Padahal di dalam hadis Muhammad berkata apa? Tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Iya, betul. Nah, berarti yang bohong Allah apa Muhammad? Sebenarnya Muhammad itu bukan berarti dia bohong. Seorang Nabi Muhammad, Muhammad bilang tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Berarti yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar, betul? Iya, benar yang diucapkan. Sekarang dia ditegur atas apa yang terucap dari mulutnya. Berarti yang keluar dari mulutnya benar atau salah? Iya, itu kan dia salah keluar. Salah. Berarti waktu Muhammad ngomong tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, berarti dia bohong nggak? Nah, itu kan ayat itu keluar di penghujung. Bang, saya kuatkan lagi dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran tertulis wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tahu nggak artinya apa? Ya, coba silakan. Artinya tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Tahu? Berarti Muhammad tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, betul? Betul. Nah, waktu dia mengharamkan yang halal, itu terucap dari hawa nafsunya nggak? Keinginannya pribadi nggak? Ya, karena sebelum jangan itu karena dulu. Berarti dia mengucapkan sesuatu yang berdasarkan kemauan dirinya sendiri nggak? Ya, jelas. Nah, terus yang benar yang mana? Karena Quran berkata tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Nyatanya yang diucapkan Muhammad berdasarkan keinginannya sendiri. Ayo, mana yang benar? Yang bohong siapa? Allah apa Muhammad? Nggak ada kebohongan. Bingung gitu. dia temen. Gini Bang, ya saya tahu Bang. Mungkin kalau langsung hari ini juga Abang pasti tidak akan sanggup. Karena begini Bang,
sudah proses dari kecil, sudah diajarin Muhammad itu nabi yang hebat, ya kan? Muhammad luar biasa, ya kan? Suri tauladan. Kalau langsung Anda begini memang nggak sanggup. Tapi gini bang, saya mau memberitakan satu nama bang, yaitu Yesus. Di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus tidak ada dusta dalam mulutnya bang. Yesus memberitakan kebenaran. Berbahagialah orang yang tidak menolaknya. Nah di sini saya mengundang Anda bang Kiki untuk percaya kepada Yesus dan meninggalkan yang tukang bohong-bohong itu, yang sebentar Maaf, bilang Bang. begini, sebentar bilang begitu. Ya enggak masalah. Sebentar bang, saya mau nanya. Silakan. Dikit. Itu katanya Tuhan Yesus itu turun ke bumi, rela disalib untuk menebus dosa umat-umatnya gitu. Jadi dalam garis bawah berarti umat Yesus itu boleh dikatakan gak berdosa gitu untuk selanjutnya. Ya namanya sudah ditebus bang. Ya logikanya gini, kok kita yang berbuat, kok orang yang ada yang nebus gitu. Baik. Logikanya begini bang, saya kasih logikanya ya, gini. Menurut Bible, nanti saya akan balik ya dengan ajaran abang ya. Menurut Ya. Bible, dosa itu masuk melalui satu orang, namanya Adam. Ya, karena pelanggaran satu orang, maka pelanggaran itu telah menjalar kepada seluruh manusia dan manusia berbuat dosa. Oke? Oke. Dan ada kebenaran yang dilakukan oleh satu orang pula, yaitu Yesus. Nah, makanya Bible berkata, karena pelanggaran satu orang, maka semua orang mendapatkan dosa. Dan karena kebenaran satu orang pula, maka semua orang akan dibenarkan. Jadi begini bang, logikanya begini. Bapa di surga itu menginginkan standar kekudusan kehidupan, kesempurnaan hidup, tidak boleh melakukan dosa, ya kan? Tapi nggak ada yang gol bang, nggak ada yang lolos ujian itu. Satu-satunya yang lolos, satu-satunya manusia yang hidup benar, tidak melakukan dosa, tidak bercacat celah adalah Yesus. Nah lalu bagaimana logikanya kok kita jadi dibenarkan? Nah artinya begini bang, barang siapa yang percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus menerima Yesus, maka yang dipandang di dalam pengadilan itu bukan kita lagi, tapi Yesus yang membenarkan. Makanya di situ bang, Yesus berdiri sebagai pembela. Jadi ibarat kata ini Yesus, kita dibaliknya bang. Jadi makanya orang Kristen itu tidak dibenarkan menurut perbuatannya, tetapi dibenarkan karena dia menjadi pengikut Yesus. Makanya ada istilah dalam Kristen itu, darah Yesus itu menyelamatkan, menebus. Seperti itu bang. Tuh logikanya. Nah sekarang saya balik kepada Anda bang. Anda tahu di dalam agama Islam ada penebusan dosa? Ya kalau kita dalam Islam itu nggak ada kata penebusan Oke, dosa. saya tunjukkan hadisnya tentang penebusan dosa bang ya. Nih bang ya. Bentar ya bang ya. Nih bang ya, saya tunjukkan. Di dalam agama Islam ada penebusan bang. Nggak salah. Ya, kita akan tunjukkan bagaimana orang Yahudi dan Nasrani jadi penebus dosanya orang Islam. Wah, begitu bencinya kalian sama orang Yahudi dan Nasrani bang. Nih lihat nih. Ini hadisnya bang ya. Nih, dari Abu Musa Al-Asy'afri radhiyallahu anhu secara marfu, pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosanya seperti gunung, dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nih, saya tampilkan lagi hadis yang lain. Ya bang ya. Bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani jadi penebus dosa. Nih, hadis tentang Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa seorang muslim.
pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap Muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Betul? Jadi Anda yang bikin dosa, orang Yahudi dan Nasrani yang nanggung. Betul? Berat, saudara. Baru tahu, Bang? Itu tertuju, sebenarnya itu tertuju kepada mereka yang dijajah, diibaratkan ya seperti dalam Islam sekarang. Bang, kalau orang berdosa tidak mungkin menjadi penebus orang berdosa lah, terus dia bayar dosanya gimana? Yang sanggup menebus itu adalah orang yang tidak berbuat dosa. Bang, yang membenarkan orang itu orang yang benar. Masa orang yang salah mau benerin orang? Yang bisa membenarkan, yang bisa berdiri sebagai pembela itu adalah orang benar, bukan orang yang turut ikut didakwa. Gimana? Gitu, Bang. Ya, jadi sederhana kok konsep kekristenan itu, Bang. Oleh karena kesalahan satu orang, yaitu Adam yang pertama, maka semua orang mendapatkan dosa. Dosa itu menjalar kepada seluruh manusia. Tetapi oleh kebenaran satu orang pula, yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan oleh karena kebenaran yang Yesus lakukan. Seperti itu, Bang, mendapat pengampunan. Makanya Yesus ketika disalib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti itu, Bang. Iya, makanya abang menjadi pengikut Yesus. Abang malah nekat aja jadi pengikut orang yang di kuburan. Coba, Bang, Anda sebagai Muslim, Anda mengikuti Muhammad, betul? Betul. Muhammad ada di kuburan, betul? Kita bukan mengikuti Muhammadnya, kita mengikuti syariat-syariat gitu. Ya, berarti Muhammad bukan pemimpin. Dia penyampai, bukan seorang pemimpin katanya. Kalau ada lagu begini, Muhammad, Muhammad, Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Pernah dengar lagu itu? Dia sebenarnya bukan arah ke pemimpin, dia penuntun gitu. Penuntun, oke, dia penuntun. Oke lah, dia penuntun. Sampai hari ini Muhammad masih penuntun umat Muslim gak? Iya, apa yang diajarkan sampai hari ini masih. Oke, berarti sampai hari ini Muhammad masih disebut sebagai penuntunnya orang Islam, betul? Muhammad ada di mana, Bang? Ya, Muhammad ada di kuburan. Berarti umat Islam dituntun oleh orang dalam kubur, betul? Iya kan? Berat, ilmu berat. yang telah dia kasih selagi masih hidup. Makanya gini, Bang, di dalam kekristenan, Bang, saya pernah, Bang, ini cerita kisah nyata, Bang, ya. Saya itu senang, saya itu berburu, saya senang. Nah, suatu ketika saya itu duduk-duduk di pekuburan. Oke? Nah, ketika di pekuburan itu saya merenung sejenak. Ternyata semua orang ini nanti ujung-ujungnya ditanam dalam tanah, mati. Ya kan? Nah, menjadi pertanyaan besar. Ternyata, Bang, masalah utama yang dihadapi umat manusia sepanjang sejarah itu adalah kematian. Manusia itu mencari daya upaya. Dia cari segala upaya, teknologi, sains, semua untuk mengatasi satu masalah yang tidak teratasi oleh kematian itu. Nah, di dalam Bible diceritakan bagaimana ada sosok, yaitu Yesus, yang mengalahkan maut. Makanya di dalam Bible itu ada satu ayat yang sangat luar biasa. Hai maut, di manakah sangatmu itu? Makanya satu tokoh yang mengalahkan kematian, yaitu Yesus, bangkit, masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya baca itu, saya percaya. Nah, makanya, Bang, begini. Sebenarnya kita ini mencari hidup yang kekal. Kalau bahasa orang awamnya itu surga, betul? Betul. Kalau kita mau menuju hidup yang kekal, kita mau menuju surga itu, yang harus kita ikuti
Orang yang naik ke surga atau orang yang turun ke kuburan? Secara logika. Secara logika bang, siapa yang harus pantas kita ikuti? Kalau bagi kami Muslim ya para nabi kami lah. Iya, jadi saya gini bang, saya ingin memberitahukan begini bang, bahwa kita itu janganlah menyerahkan diri kita ini dituntun atau dipimpin oleh orang mati. Apa kata Yesus dalam Injil? Orang buta tidak akan mampu, tidak bisa menuntun orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Setuju? Setuju. Iya bang. Orang yang tidak tahu jalan kepada hidup itu dikatakan orang buta. Seperti kita ini orang buta, kita nggak tahu jalan menuju hidup itu, menuju hidup yang kekal. Makanya kita harus dipimpin oleh Yesus. Nah, Yesus telah mengutus Roh Kudusnya supaya tinggal di hati manusia, bang. Roh Kudus itulah, kalau Roh Kudus tinggal di hati manusia, maka Roh Kudus itu akan menuntun kepada jalan kehidupan itu. Ya kan? Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang, maka Roh Kudus itu akan memimpin, mengendalikan seseorang itu untuk hidup di jalannya. Nah, makanya jadi orang Kristen itu bang, jadi orang Kristen, Roh Kudus itu harus jadi Tuan, harus jadi Tuhan di hatinya, harus berdaulat. Yesus juga harus berdaulat di dalam hatinya. Bapa di sorga juga harus jadi daulat dalam hatinya. Nah, sekarang tahu nggak yang berdaulat di hatimu, yang mengendalikan hidupmu, yang mengontrol hidupmu siapa? Tahu nggak siapa? Coba pikirin, siapa yang mengendalikan hidupmu? Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, pagi-pagi ambil air, sedot-sedot 3 kali, embus-embus 3 kali. Coba, siapa Itu Pak? hati. Siapa yang Hati. mengendalikan, yang bertahta di hatimu sekarang? Iya, dari hati. Iya, Itu siapa kalau yang bertahta di hati. membuatmu seperti itu siapa? Itu perintah. Iya, Muhammad, Bang. Iya, perintah. Iya, makanya saya bilang bang, ganti yang bertuan, yang bertahta di hatimu, yang menjadi Tuhan di dalam hidupmu, ganti bang dari Muhammad menjadi Yesus. Itu bang. Ya mungkin ini proses ya, kita nggak bisa langsung hari ini juga macam kita bikin bakwan. Nggak bisa, hari itu dibikin, hari itu jadi. Ini nggak sesederhana itu Ferguson, betul? Ya betul. Iya, jadi mungkin ini butuh waktu perjalanan yang panjang seperti itu. Oke, begitu diskusi kali ini, Bang? Ya, oke, cukup. Oke. Terima kasih Bang Kiki ya. Selamat Oke. pagi. Oke, selamat pagi.
Alhamdulillah teman-teman semua, kita bersyukur teman-teman karena kita sudah mendengarkan bersama-sama sebuah diskusi yang luar biasa menariknya ya. Di sini kita bisa melihat kualitas daripada para narasumber dari Edis dan juga dari pihak sebelah ya, dan kita bisa melihat apakah mereka hanya modal keberanian tapi tidak punya modal pengetahuan atau apa ini sebenarnya. Dan teman-teman bisa menyimpulkan walaupun tidak ada moderator dan tidak ada penilaian yang ini, tapi kita bisa menilai sendiri bagaimana kualitas daripada saudara-saudara kita sebelah ya, ketika diajak berdiskusi atau ketika mereka naik ya. Mereka itu hanya bermodalkan keberanian tapi tidak pernah bermodalkan pengetahuan ya. Mereka itu nggak tahu apa-apa teman-teman tentang iman mereka ya. Ketika Idis mempertanyakan, mereka lari ke sana kemari. Ketika Idis tanya A, mereka lari ke B, tanya B, lari ke C. Semuanya mereka itu seperti kutu loncat, dan mereka tidak tahu apa-apa terhadap iman mereka ya. Dan bayangkan ketika mereka naik, yang mereka lakukan adalah bertanya tentang iman kita. Ya, karena memang mereka tidak punya pengetahuan yang cukup tentang iman mereka ya kan. Mereka tidak punya bekal ya yang cukup untuk memahami. Jadi yang disayangkan adalah mereka ini beriman dari apa yang dikatakan oleh orang, bukan dari apa yang mereka pahami dan mereka pelajari sendiri untuk kemudian mereka terapkan dalam kehidupan mereka gitu ya. Mereka ini hanya beriman dari apa yang dikatakan oleh orang, dari apa yang disampaikan oleh orang, tapi tidak berdasarkan hasil penemuan mereka ya. Mereka baca, mereka pahami gitu kan, padahal literatur mereka juga lengkap kok. Kalau mereka baca Quran, mereka bisa temukan apa yang mereka perlukan untuk mereka tahu gitu ya. Dan kalau mereka bingung terhadap sesuatu, nggak perlu mereka mendengarkan, bukan nggak perlu aja, tapi mereka juga punya hak untuk membaca dan mempelajari dan juga menemukan sendiri ya. Nanti kalau bersandar pada penjelasan orang terus ya, mereka tidak punya kemampuan untuk survive sendiri, untuk menemukan sendiri dan mempelajari sendiri gitu
ya. Nah, ini kelemahan mereka, teman-teman. Jadi itulah sebabnya ketika Edis mempertanyakan sesuatu, ketika Edis mempersoalkan sesuatu, mereka nggak mampu menjawab karena apa yang dikatakan oleh si A itulah yang mereka pakai untuk kemudian dijadikan sebagai pegangan bagi mereka. Apa yang dikatakan oleh si Anu gitu ya, itu yang mereka jadikan pegangan. Padahal apa yang dikatakan oleh si Anu itu mereka sebenarnya punya kapasitas untuk memverifikasi apakah itu benar atau tidak. Ya, karena mereka tidak punya kemampuan untuk itu, ya seperti itu jadinya, ya. Akhirnya ya mereka tidak mampu kalau diajak berdiskusi, mereka tidak mampu untuk menjawab secara detail, secara jelas, secara lengkap apa yang dipertanyakan, ya. Lalu kemudian mereka ini seringkali gini, teman-teman, mereka ini seringkali membahas Alkitab, lalu kemudian membenarkan iman mereka pada saat yang sama gitu ya. Jadi mereka baca Alkitab tujuannya itu adalah untuk membenarkan iman mereka gitu. Padahal ini kan sesuatu yang tidak benar gitu ya. Kalau kamu merasa bahwa imanmu adalah kebenaran absolut yang dimana dia tidak bersandar pada kebenaran eksternal atau faktor eksternal untuk kemudian membenarkan imanmu, maka tentu itu yang seharusnya dipakai kalau itu kamu rasa bahwa itu absolut gitu. Tapi mereka merasa bahwa iman mereka itu perlu pengakuan atau validasi dari iman orang lain atau kitab suci orang lain. Misalkan mereka mencoba untuk mencari Yesus sujud, lalu kemudian membenarkan bahwa kita lebih Kristen daripada ini. Lihat aja Yesus sujud. Lalu kemudian mereka mencari nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Lalu kemudian mereka bilang, lihat aja di dalam Alkitab ada Nabi kita. Padahal tidak ada gitu ya kan. Kenapa mereka meyakini bahwa di dalam Alkitab ada Nabi Muhammad? Ya mereka mendengarnya dari orang yang kemudian mereka percayai bahwa itu benar. Dan akhirnya apa? Mereka tidak punya kemampuan untuk mencarinya sendiri dan mengkonfirmasinya sendiri apakah yang disampaikan oleh si Anu itu benar apa tidak. Mereka tidak punya kapasitas sampai ke situ. Nah, itulah sebabnya teman-teman, ya, kita perlu belajar bahwa tidak bisa kita ini hanya orang-orang Kristen mendengarkan saja dari pendeta kita, ya kan, mendengarkan saja dari pendeta kita lalu kita tidak mengkoreksi atau kita tidak mempelajarinya sendiri, ya, kita tidak kemudian mencarinya ya di dalam Alkitab, ya, mempelajari literatur primer untuk kita kemudian bisa menemukan kebenaran. Kalau kita hanya mendengar tanpa kita mempelajarinya sendiri dan kemudian kita percaya apa disampaikan oleh orang itu berpotensi untuk salah, ya. Jadi kita harus hati-hati dalam belajar beragama ini, ya. Jangan hanya kita bermodalkan dengar tanpa kita mengkoreksi apa yang kita dengar itu sudah benar apa belum. Hanya karena gini, orang Kristen juga banyak begitu, ya. Karena orang pendetanya yang dia yakini ini luar biasa, berkarisma dan lain sebagainya, dia merasa bahwa yang disampaikan oleh pendetanya itu 100% sudah benar semua. Padahal belum tentu. Kita bisa cross check dan mencari tahu apakah benar, apakah sudah betul, apakah itu dapat dipercaya dan sebagainya. Kita bisa mengkoreksi, kita bisa mencari tahu. Kita punya hak. Apakah di pihak mereka itu bisa untuk mengkoreksi ustadznya atau gimana, saya juga tidak tahu. Tapi di dalam iman kita, dalam kekristenan itu kita bisa, ya kan, kita sangat bisa melakukan itu. Jadi teman-teman perlu untuk kita belajar ya, tidak hanya kita belajar apa yang disampaikan oleh orang, tapi kita juga belajar untuk menemukan sendiri apakah itu sudah benar, apakah itu sudah valid, apakah itu sudah berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya gitu ya.
Karena kalau tidak, ya kasihan ya. Kita hanya ikut-ikut saja, ya kan, kita tidak punya kemandirian dalam intelektual kita. Kita tidak punya dalam kemandirian dalam pengetahuan kita. Kita hanya bersandarkan pada apa yang disampaikan oleh orang, dan itu sama sekali tidak membuat kita menjadi lebih baik ya. Itu sama sekali tidak membuat kita menjadi lebih beriman atau lebih bagus di dalam memahami iman kita gitu, ya. Nah, lihat aja ketika Edis bertanya ya, mereka ini si kawan satu yang muncul di cuplikan itu, teman-teman bisa dengar ya. Dia itu ketika dia mempertanyakan tentang iman Kristen, saking tidak tahunya, hanya modal keberanian doang, dia membaca di Google. Dia baca di Google dan dia gosok-gosok matanya ya, menandakan bahwa dia ini nggak tahu apa-apa, tapi hanya bermodalkan keberanian naik di dalam live Edis dan kemudian diajak diskusi gitu ya. Nah ya, berani sih memang ya, modal awal juga lah untuk kita bisa diskusi ya, untuk kita bisa belajar gitu ya. Tapi keberanian saja menurut saya tidaklah cukup untuk kemudian membuat kita betul-betul menghayati dan memahami iman kita ya. Dan kemudian di dalam diskusi semacam demikian, kita mesti harus mengakui apa kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita tidak tahu, bilang aja tidak tahu. Kalau kita tahu, bilang aja tahu gitu ya. Jadi jangan memaksakan diri seperti yang dilakukan si kawan ini ya. Dia sudah tidak tahu dan dia berusaha untuk naik. Semakin kelihatanlah kelemahan-kelemahan dalam imanmu gitu. Semakin kamu memaksakan diri ya, kamu ya menunjukkan bahwa kamu tidak tahu apa-apa gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita pelajari, bahwa Edis ini luar biasa teman-teman ya. Kita mesti banyak belajar dari beliau karena dia punya pengetahuan yang luar biasa tentang iman Kristen, bahkan juga tentang Islamologi. Dia punya pengetahuan yang luas ya. Ketika orang bertanya tentang iman Kristen, dia dengan mudah menjawab. Ketika dia bertanya kembali, ya orang itu akan kebingungan menjawab pertanyaan ini, karena pertanyaan Edis ini spektakuler. Sejauh ini yang saya lihat, dia adalah yang paling spektakuler ya. Dan kalau kita mau belajar tentang Islamologi, tidak usah jauh-jauh kemana-mana teman-teman. Tidak usah kita buang-buang uang belajar apa-apa. Kita nonton aja video semacam demikian yang disampaikan oleh Edis. Sudah cukup buat kita sebetulnya untuk kita belajar ya. Sudah cukup buat kita untuk kita tahu tentang apa yang perlu kita pelajari. Karena memang luar biasa teman-teman. Edis ini menyampaikan fakta, Edis ini menyampaikan kebenaran, Edis ini menyampaikan sesuatu yang tidak pernah kita pelajari di luar sana ya. Orang Islam pun belum tentu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Edis ya. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang sedikit liberal yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Edis. Tetapi apa yang disampaikan oleh Edis teman-teman adalah sesuatu yang spektakuler. Tidak akan mudah dan tidak akan pernah bisa kita dapatkan materi-materi semacam demikian di luar sana. Hanya di sini kita dapatkan. Dan bahkan di dalam, kalau kita mau belajar tentang Islam pun, kalau kita datang ke ustadznya nggak mungkin menyampaikan ini fakta ini loh, ini fakta. Dimana kalau kita pun bertanya di depan mereka dengan mencoba untuk mencari tahu lebih dalam fakta-fakta ini, mereka pasti nggak mau teman-teman. Mereka pasti menolak. Mereka pasti tidak terima kita mempertanyakan itu gitu ya. Nah ini yang salah dari mereka sebenarnya. Seharusnya kan kita bebas bertanya untuk kita tahu apa yang perlu kita tahu gitu ya. Nah ini luar biasanya Edis. Dan kemudian dia luar biasa juga apa, dia sabar teman-teman ya. Sabarnya itu luar biasa. Bayangkan aja naik orang-orang yang IQ-nya 18 ke bawah gitu ya. Luar biasa dia sabar menghadapi mereka. Apa yang dia tanya dijawab B, C dan lain sebagainya. Edis nggak apa-apa, dia sabar ya. Dia sabar menghadapi mereka ya kan. Dia tidak terpancing gitu ya, walaupun ujung-ujungnya kalau sudah keterlaluan ya mending ajak yang lain gitu kan. Tapi sejauh ini Edis luar biasa teman-teman ya. Dia mampu ya berdiskusi dengan mereka secara luar biasa ya. Dan kita perlu belajar ya dari dia tentang kesabaran juga ya. Ya kalau kita menghadapi orang begitu, kalau kita tidak mampu ya sama saja ya. Tapi intinya teman-teman ya, tujuan utama kita adalah menyampaikan kebenaran dan nama Tuhan dipermuliakan lewat itu. Shalom.